Halo kawan-kawan, selamat datang kembali ke channelku Penghayat Diksi. Yang paling pertama, aku harus kasih tahu kawan-kawan semua di sini bahwa channel ini, Penghayat Diksi, salah satu trigger kuat yang mendorong aku membuat beragam konten di channel ini adalah karena ketertarikanku terhadap dunia sastra. Kalau kalian sudah lama jadi pengikut channel ini, tidak akan asing dengan deklamasi puisi yang pernah kubacakan. Beberapa di antara video deklamasi puisi yang meledak adalah puisi-puisi yang merupakan ruh dari salah satu film paling fenomenal sepanjang sejarah perfilman Indonesia, yaitu Ada Apa Dengan Cinta. Adalah titik balik perfilman Indonesia pada tahun 2002 silam. Di tengah perfilman Indonesia yang saat itu masih berisi konten-konten sensual yang seringkali gagal menciptakan message yang substansial bagi penonton, Ada Apa Dengan Cinta hadir bukan tanpa resiko. Film yang hadir dengan melawan mainstream para sinias zaman itu membawa nilai-nilai sastra yang kuat dengan dua tokoh ikoniknya, yakni Cinta dan Rangga. Cinta yang diperankan oleh aktris cantik nan cerdas Dian Sastrowardoyo, yang belakangan kita kenal dengan karakternya sebagai Jeng Yah dalam series Netflix The Cigarette Girl atau Gadis Kretek, adalah karakter yang menggambarkan sosok anak SMA yang hits, gaul, dan leading banget. Semacam tokoh feminis tapi realistis. Sosok yang gak bisa kalau gak ngikutin hype atau tren yang sedang berkembang. Sosok Cinta ini ditampilkan sebagai karakter yang rame, ekstrovert, dan ingin selalu jadi yang pertama dalam banyak hal. Namun, sosok Cinta harus rela ditampar oleh realitas. Ketika posisinya sebagai juara bertahan pemenang lomba tulis puisi harus digeser tumbang oleh sosok non-populis yang datang entah dari mana. Dia adalah Rangga. Sosok introvert yang tidak bisa didrive oleh validasi sosial. Semacam anak ansos, tapi tetap aja dia juga nggak pernah bisa terbuang dari orbit dialektis dunia hingar-bingar SMA saat itu. Rangga adalah sosok siswa yang lebih menikmati kesendirian dengan buku-buku sastra dan narasi-narasi kiri yang dia baca di tempat sunyi, yang jelas bukan spot tongkrongan anak-anak gaul macam Cinta. Idealisme kiri yang muncul dalam diri Rangga ini tidak lain adalah lahir dari sosok ayahnya Rangga, seorang akademisi pro Soekarno yang dengan kapasitas intelektualitasnya melawan rejim Orde Baru Soeharto, sehingga keluarga Rangga dianggap sebagai simpatisan komunis dan membuat mereka mendapatkan banyak batasan untuk hidup secara merdeka di Indonesia. Bahkan dalam salah satu scene Ada Apa Dengan Cinta pertama, ada adegan ketika Rangga dan ayahnya menjamu Cinta yang datang menjenguk Rangga pasca dipukuli oleh geng Borne. Tiba-tiba ada sekelompok orang tidak dikenal melempar bom molotov ke rumah Rangga dan memecahkan kaca jendela serta membakar beberapa bagian rumahnya. Adegan yang khas menggambarkan sebuah skema Orde Baru untuk mengintimidasi orang atau kelompok simpatisan kiri. Jadi jelas ya, film Ada Apa Dengan Cinta bukan sekadar romansa, namun sekaligus menjadi bentuk kritik terhadap episode gelap Indonesia pada masanya. Nicholas Saputra menjadi aktor yang terpilih untuk memerankan sosok Rangga, yang pada akhirnya dengan film Ada Apa Dengan Cinta ini namanya menjadi besar dan elegan sendirian hingga saat ini. Film Ada Apa Dengan Cinta ini dengan segala normativitas kualitas sinematika pada zamannya tetap tidak bisa kita katakan sebagai film yang biasa saja. Filmnya tampak sederhana dan umum. Kisah percintaan yang diawali dengan saling terasing, kemudian bertemu dalam titik romansa magnetik yang saling menyatukan dua sosok yang dalam banyak hal, Cinta dan Rangga ini gak cocok sebetulnya. Namun, yang pada akhirnya menyatukan dua insan ini adalah cinta. Sebuah perasaan tulus yang tidak satu manusia pun bisa coba tolak atau cegah. Namun, konflik datang dan menjauhkan keduanya. Dengan sebuah akhir cerita yang sengaja digantung, terlihat jelas bahwa Ada Apa Dengan Cinta adalah proyek film yang sudah disiapkan semacam pintu lanjutan untuk magnum opus selanjutnya. Hal ini terjawab setelah 14 tahun kemudian, setelah rilis Ada Apa Dengan Cinta yang pertama, tahun 2016 dirilislah Ada Apa Dengan Cinta 2. 14 tahun loh, seelegan dan segantung itu. Sebagai salah satu fans kultus Ada Apa Dengan Cinta pertama yang waktu itu nonton lewat VCD sewaan, karena usiaku masih SMP waktu itu. Ketika rilis Ada Apa Dengan Cinta 2, maka gak ada alasan apapun untuk tidak datang ke bioskop, dan boom, emang segila itu sih nih film romantikanya. Setelah ratusan purnama, Rangga kembali menemui Cinta dengan dinamika yang baru dan kompleks.
cintanya udah mau nikah guys. Bahkan udah resmi tunangan. Tapi semua berakhir meski dengan happy ending story, tetap ada titik-titik gantung yang terbuka untuk didalami pada ide film Ada Apa Dengan Cinta berikutnya. Namun, yang ternyata hari ini terjadi bukan Ada Apa Dengan Cinta 3 yang muncul, namun sebuah film berjudul Rangga dan Cinta, The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta. Sekitar 3 minggu lalu, Riri Riza, Mira Lesmana, dan Nicholas Saputra hadir bersama dalam acara cast reveal film Rangga dan Cinta, The Rebirth of Ada Apa Dengan Cinta. Yang membuatku dan mungkin sebagian besar pengkultus Ada Apa Dengan Cinta lain cukup kaget adalah tidak ada lagi Nicholas Saputra, nggak ada Dian Sastrowardoyo, bahkan tidak ada geng cinta yang diperankan Titi Kamal sebagai Maura, Ladia Sheryl sebagai Alia, Sissy Priscilla sebagai Mili, dan Adinia Wirasti sebagai Carmen. Semua cast film Rangga dan Cinta tahun 2025 ini adalah wajah baru, muda, dan Gen Z. Inilah yang mulai membuka ruang pro kontra atas hadirnya film yang proses syutingnya masih berlangsung ini. Pertanyaan pertama dan utama yang muncul dalam benakku sebagai pengkultus AADC, bisa nggak sih Rangga dan Cinta ini sebagus film awalnya? Bisa nggak ya? Bahkan, ketika media sosial mulai ramai membicarakan kemunculan film Rangga dan Cinta ini, aku sempat terburu-buru memberikan hate comment di salah satu akun Instagram yang membahas kemunculan film ini. Sebuah nada pesimistis tentang kekhawatiran aku bahwa film Rangga dan Cinta ini akan mereduksi kemewahan Ada Apa Dengan Cintanya Nico dan Dian. Namun, sebagai fans yang sudah berumur, aku akhirnya memutuskan untuk pelan-pelan mendalami latar belakang film Rangga dan Cinta dengan para aktor Gen Z-nya ini. Setelah aku menonton launching acara cast reveal para aktornya, aku mulai bisa menerima kenapa film ini akhirnya dibuat oleh Mas Riri Riza dan Mbak Mira Lesmana, plus Nicholas Saputra, sang Rangga yang juga ikut andil sebagai co-produser film ini. Artinya apa? Film ini tidak main-main. Sosok Nicholas Saputra yang sama sekali tidak pernah hijrah menjadi aktris sinetron, meski namanya pernah menjadi aktor nomor wahid di Indonesia, adalah sebuah indikator bahwa orang ini menjaga kualitas di tengah serangan potensi cuan yang berlimpah jika saja dia mau main sinetron. Namun, itu tidak dia lakukan. Kemudian, Nico malah terlibat dalam penggarapan film Rangga dan Cinta ini. Ada apa? Karena Nico yakin film ini layak untuk dibuat dan dirilis. Hal ini yang menjadi faktor yang memberikan aku alasan kuat untuk memberi kesempatan kepada Cinta Muda dan Rangga Muda untuk membuat euforia baru AADC dalam konteks hari ini. Sebuah film yang sejak kemunculannya pada 2002 membuat aku jatuh cinta kepada sastra, hingga channel aku diberi nama Penghayat Diksi, saking sakralnya kata-kata dengan segala maksud dalam kemewahannya yang indah. Kita semua berhak memberi kesempatan, karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Bravo AADC, bravo Rangga dan Cinta, aku pasti nonton ke sinema. Kalian gimana?